misalnya umroh biasa kita umroh niat untuk diri sendiri, kalau misalnya badal umroh berniat untuk membadalkan orang tersebut gitu, atau tujuan orang yang ingin dibadalkan siapa, dan menyebutkan namanya ya Bapak ya, beserta binti atau binnya. Oh gitu saja ya. Ya, kalau misalnya Bapak caranya sama Bapak semuanya seperti kita biasa ibadah umroh, cuman hanya di awal niat kita niat dengan membadalkan orang tersebut dengan menyebutkan namanya beserta bin dan bintinya jika ada gitu, atau masih ingat, masih ada nama dan tahu nama binti dan binnya. Baik Mbak. Makasih. Bapak ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ya mungkin itu saja sih Mbak. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Sunarto, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Lilianisa. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, jika sedang tawaf lalu tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis, ini yang tadi bukan ya Kak Eka? Bukan, ini belum ya? Tadi belum. Jika sedang tawaf lalu tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis, apakah harus mengulang berwudu atau bagaimana Kak? Mohon jawabannya ya Kak Eka. Oke, baik Teh Guna. Teh Lilianisa izin menjawab. Nah, karena tawaf seperti yang kita tahu tadi juga Eka sebutkan, kalau tawaf itu kan Masya Allah kita bersama ribuan jamaah ya, jamaah lain. Tawaf itu tidak ada jalur perempuan sendiri atau laki-laki sendiri, karena itu semua jadi satu, dan sentuhan fisik itu sangat sulit untuk dihindarkan, sulit sekali ya. Nah, kalau misalnya kita tidak sengaja bersentuhan atau kita bersentuhan dengan lawan jenis dan membatalkan wudhu itu bagaimana? Nah, makanya Bapak Ibu, jadi ketika kita sebelum berihram atau sebelum melakukan ibadah tawaf ini, itu ketika kita berwudu, oh ya, perlu diingat di antara rukun-rukun umroh yang wajib di mana kita itu keadaan suci atau kita keadaan berwudu itu adalah ihram. Nah, ketika sa'i itu tidak apa-apa kita tidak dalam keadaan berwudu. Yang harus dalam keadaan berwudu itu adalah tawaf. Jadi kita harus selalu dalam keadaan berwudu atau suci gitu. Nah, gimana kalau misalnya ketika bertawaf ini kita bersentuhan? Oleh karena itu, karena kita ini sekali lagi orang Indonesia kebanyakan itu adalah bermazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini jika kita bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya syahwat atau adanya syahwat itu tetap batal. Nah, makanya kita dianjurkan ketika berwudu itu adalah mengikuti mazhab Maliki. Jadi tujuan atau kepercayaan dari mazhab Maliki ini berbeda dengan mazhab kita Bapak Ibu, di mana kalau di mazhab Maliki ini kita diperbolehkan bersentuhan, bukan diperbolehkan, jika kita berwudu dalam keadaan berwudu dan bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya nafsu atau tidak sengaja, itu tidak batal wudunya gitu. Jadi karena kita tawaf itu sulit sekali untuk menghindari untuk bersentuhan dengan lawan jenis, maka kita sebagai mazhab Syafi'i ini dianjurkan untuk mengikuti atau ketika berwudu menjalankan ibadah wudu ini dengan kepercayaan mazhab Maliki. Nah, gimana? Apa bedanya Teh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i? Sebenarnya bedanya itu di tata cara berwudunya. Kalau misalnya di mazhab Syafi'i kita bedanya hanya di bagian yang ini, semuanya insya Allah sama dari ketika membasuh tangan sampai kaki, cuman perbedaannya sedikit di antara mazhab Syafi'i dan Maliki ini Teh. Di mazhab Maliki ketika berwudu itu kita dianjurkan untuk membasuh bagian rambut itu sampai belakang. Kalau misalnya di mazhab Syafi'i kita cukup membasuh rambut di depan atau kena percikan dari bagian rambut. Nah, kalau misalnya mazhab mazhab Maliki itu ketika kita membasuh rambut itu kita dianjurkan kita diperintahkan untuk membasuh rambut sampai belakang. Itu Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin misalnya kita tetap mau menggunakan mazhab Syafi'i ketika berwudu, itu bisa diakali dengan kita menggunakan oh ya, kan tidak boleh. Itu jadi mungkin agar kita bisa mudah atau tidak mengulangi wudu lagi ketika bertawaf itu dengan menggunakan mazhab Maliki. Begitu Teh Lilianisa.
Kak Lilia sudah terjawab, Kak? Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya, Kak Lilia. Selanjutnya dari Kak Gusniati. Assalamualaikum Ustazah, boleh diulang tampilkan larangan ihram? Boleh sekalian dijelaskan lagi mungkin ya Kak Eka atau gimana? Mungkin di slide-nya kalau Teh Guna. Sembari kita melihat slide yang di depan tadi, jadi larangan ihram itu sebenarnya banyak ya Ibu. Nah, tapi yang sering atau yang perlu kita konotasi yang perlu diingat dan hal yang biasa kita lakukan dan tidak boleh ketika ihram itu di sini ada mengadakan akad nikah, lalu berhubungan suami istri, membunuh hewan, memotong kuku dan rambut, memakai wangian atau parfum, mengenakan pakaian berjahit untuk laki-laki, dan untuk perempuan itu menutup wajah dan juga kedua telapak tangan dan sebagainya. Nah, ini yang Eka tuliskan di slide, ini yang rawan atau hal-hal yang biasa kita lakukan tapi dilarang ketika berihram. Yang pertama, mungkin yang paling familiar itu memotong kuku dan rambut mungkin ya, yang tadi Ika jelaskan, rontoknya rambut pun harus kita hindari gitu. Makanya ketika kita sudah berihram atau memasuki mikot, ketika mengambil mikot dan berniat berihram, makanya kita sebagai perempuan ini dianjurkan untuk tidak membuka hijab atau kerudung gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua memotong kuku, lalu untuk laki-laki berpakaian yang berjahit, makanya kita kalau melihat orang yang sedang melaksanakan umroh dan berihram itu memakai pakaian ihram karena itu bukan pakaian dijahit. Lalu kalau untuk perempuan itu menutup telapak tangannya. Jadi telapak tangan kita ini tidak boleh tertutup. Nah, juga menutup wajahnya juga tidak boleh. Nah, yang paling sering juga yang maksudnya hal yang yang biasa kita lakukan tetapi tidak boleh dilakukan ketika berihram itu adalah memakai wangian atau parfum seperti itu. Nah, di sini wangian atau parfum bagaimana? Bukan hanya memakai parfum, parfum fisik yang memang untuk kita sengaja agar kita tercium bau wangi gitu, tetapi juga barang atau sesuatu yang mengandung wangi di dalamnya. Contohnya seperti tadi sabun. Sabun itu kan biasanya ada wanginya Bapak Ibu, atau mungkin tisu yang wanginya kuat, ada baunya, itu juga kita hindari seperti itu. Nah, membunuh hewan juga ketika kita sudah mengambil mikot dan niat untuk berihram, hewan yang ada di sekitar kita seperti apa nyamuk, lalat itu sebisa mungkin menghindari untuk membunuh hewan tersebut. Nah, untuk suami istri berhubungan intim ketika sudah berihram itu juga tidak boleh. Lalu mengadakan akad nikah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin di media sosial atau di televisi melihat orang yang menikah di depan Ka'bah. Nah, itu gimana Teh? Ya, itu berarti orangnya bukan sedang berihram atau di luar dia sedang melakukan ibadah umroh begitu. Nah, kalau misalnya yang untuk perpakaian berjahit di sini hanya untuk laki-laki, insya Allah perempuan masih boleh pakai baju seperti biasa dan syar'i begitu. Begitu tadi siapa yang bertanya Teh? Teh Gusniati ya. Dari Kak Gusniati tadi Kak Gusniati gimana Kak? Sudah terjawab ya? Lanjut ke pertanyaan dari Kak Cakra. Assalamualaikum, ada kesempatan tidak untuk cium batu Hajar Aswad dan bisa ulang umroh pada hari yang sama atau besoknya? Cakra, Waalaikumsalam. Kesempatan untuk cium Hajar Aswad ya. Nah, jadi gini, tadi berhubungan sama larangan ihram ya. Tadi kan larangan ihram itu dilarang memakai wewangian atau hal-hal yang ada wanginya parfum di dalamnya gitu. Nah, Hajar Aswad ini itu ada wanginya Bapak Ibu. Jadi dia itu batu Hajar Aswad, Hajar Aswad ini itu ada wanginya seperti kiswah Ka'bah juga. Nah, ketika kita berihram atau sedang melakukan rangkaian ibadah umroh itu dilarang dulu untuk mencium Hajar Aswad jika berkesempatan. Maka kalau misalnya ingin mencium Hajar Aswad itu dilakukan di luar ketika kita berihram atau di luar kita sedang melaksanakan ibadah umroh begitu.
Nah, kalau untuk cium batu Hajar Aswad ini bukan dari rangkaian umroh ya Bapak Ibu, itu di luar. Itu hanya kayak kita seperti mendapat fadilah saja untuk mendapat kesempatan mencium Hajar Aswad. Dan Masya Allah untuk mencium Hajar Aswad sendiri itu perlu effort yang besar karena nggak semua bisa. Karena itu rebutan di antara semua jamaah yang ada di ketika berumroh, ketika menjalankan ibadah umroh. Tuh, begitu Kak Cakra. Umroh bisa diulang lagi nggak besoknya atau hari yang sama? Oh, bisa banget Bapak kalau misalnya ke Cakra. Misalnya Bapak di sana beberapa hari gitu. Misalnya travelnya sudah pertama umroh gitu. Apa namanya? Sudah ada program dari travelnya pertama ketika umroh wajib. Nah, misalnya Bapak mau umroh sendiri nih dan sudah tahu tata caranya. Boleh banget karena umroh itu bisa dijalankan hanya dalam 2-3 jam gitu Bapak. Jadi misalnya Bapak sudah umroh wajib bersama travel karena pertama kita turun dari pesawat itu kan sudah keadaan ambil mikot atau berihram dan ketika sampai itu harus wajib berumroh. Nah, setelah itu Bapak misalnya mau umroh sendiri gitu ya, atau tidak ada program dari travelnya, bisa banget Bapak untuk umroh mandiri atau memang ada program di travelnya untuk umroh yang kedua begitu. Karena umroh ini bisa dilakukan hanya dalam 2-3 jam. Oh, di hari yang sama atau besok? Boleh Bapak, jadi satu hari pun kalau misalnya Bapak kuat atau mau umroh 2-3 kali itu nggak apa-apa. Ya. Siap. Ya, makasih ya. Baik Bapak, sama-sama. Selanjutnya dari Kak Jazir. Kak Jazir mungkin mau langsung disampaikan atau Gunarti bacakan. Bacakan aja ya, izin bertanya. Kakak, apakah boleh kakak kita berpindah-pindah mazhab dari ibadah satu dan yang lainnya, Kak? Baik, izin menjawab, Pak Jazir. Jadi kalau misalnya konotasinya atau konteksnya ini boleh nggak kita berpindah-pindah mazhab, itu tentu bukan semudah itu ya berpindah mazhab, apalagi dalam ibadah. Karena tadi mungkin ada, aku bilang, ketika tawaf itu kita dianjurkan mengikuti mazhab Maliki, itu hanya tashilan, atau itu memudahkan kita dalam beribadah. Karena tawaf memang ibadah yang wajib kita dalam keadaan bersuci atau berwudu, maka untuk memudahkan kita sebagai mazhab Syafi'i ini, maka dianjurkan untuk memakai mazhab Maliki. Cuman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak kita berpindah-pindah mazhab dari satu ke yang lainnya? Tentu nggak semudah itu. Dan tidak boleh kayak misalnya kita sholat mazhab Hanafi kemudian ketika wudu mazhab Maliki, kemudian ibadah yang lain mazhab yang lain, itu pasti tidak boleh. Dan tidak semudah itu. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Faisal. Jika perempuan sudah ambil mikot, tapi setelah itu keluar, bagaimana melanjutkan ibadahnya Kak? Baik, izin menjawab Kak Faisal. Bagaimana kalau perempuan dia sudah mengambil mikot, kemudian dia sadar kalau misalnya darah haidnya itu sudah keluar, otomatis tidak bisa melanjutkan ibadah umroh karena sudah terhitung haid, begitu Kak. Dan dia sadar ya ketika ambil mikot itu darahnya keluar, otomatis tidak bisa melanjutkan ibadah umrohnya lagi. Bisa dilakukan mungkin ketika selesai haid. Begitu Kak Faisal. Ada pertanyaan lagi dari Kak Jaja Reza, izin bertanya Kak, untuk wilayah Indonesia dimulai ihramnya di mana? Izin menjawab Kak Jaja Reza, karena wilayah Indonesia itu ketetapan ngambil mikotnya itu namanya mikot Yalamlam. Jadi misalnya kita dari pesawat, biasanya tuh kalau jemaah dari Indonesia itu pergi umroh, nah pesawatnya sudah melewati Yalamlam, itu ada pengumuman dari pramugari atau dari kru pesawat kalau misalnya kita sudah melewati mikot Yalamlam,
Nah, di situ batas dari ihram kita. Maka kita dianjurkan berniat ihram ketika itu. Nah, untuk laki-laki juga dianjurkan langsung memakai pakaian ihram. Jadi sudah dimulai dari di atas pesawat. Kalau memang pesawatnya melewati tadi atas batasan wilayah Mikot Yalamlam. Itu Kak Jaja Reza. Kalau Jaja Reza. ada. Boleh, Ya, Mbak. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Baik, nah kalau mikotnya dari Bir Ali ada nggak? Oh, ada Pak. Bir Ali itu kalau misalnya kita dari Madinah, misalnya Bapak ikut travel, nah itu biasanya kan travel nggak semuanya ke Mekah semua ya Bapak. Ada travel yang dia itu Indonesia tujuannya Madinah. Kalau ingin masuk Mekah, otomatis kita ngambil mikot dari Bir Ali Bapak. Nah, di situ kita terhitung ihramnya, atau setelah kita mengambil mikot di Bir Ali, sholat di masjidnya, nah itu kita terhitung berihram ketika sudah niat ihram gitu Pak. Bagaimana Bapak? Ada pertanyaan lagi? Sama jam-jam tadi beda. Yalamlam itu ketika kita dari Indonesia Pak. Indonesia, terus tujuannya Mekah, kita melewati Mikot, di mana pesawat kita itu berada di atas Mikot Yalamlam, otomatis kita sudah melewati batasan Mikotnya, kita jadi sudah berhak berniat untuk berihram gitu. Tapi kalau tidak ikut pesawat yang tidak melintas di alam tadi, baru kita startnya dari Bir Ali mulainya gitu. Tergantung Pak. Kalau misalnya Bapak, kan kita masuk dari Indonesia ya Pak. Terus ternyata kita nauzubillah gitu kelewat ketika di atas pesawat gitu. Otomatis mau nggak mau kita harus balik ke Mikot Yalamlam tadi. Kecuali kalau misalnya Bapak mengakalinya ke Madinah dulu, kemudian ngambil mikot di Bir Ali. Tapi itu juga tidak boleh Pak, karena kita sudah melewati mikot tadi Yalamlam. Makanya ketika kita berumroh, usahakan ketika sudah memang ada panduan atau himbauan dari pramugari untuk berihram, atau sudah ada himbauan kita melewati mikot Yalamlam, sebisa mungkin langsung kita niat untuk berihram dan mengganti pakaian ihram untuk laki-laki gitu Pak. Mungkin Mas Bapak salam travel? Iya, salam travel. Jadi yang sudah membawa jamaah itu bagaimana untuk memulai start umrohnya itu? Apakah di mungkin nanti izin menjawab ya Bapak ya. Insya Allah nanti kan ini ya Pak, ada materi atau panduan. Di sana ada tour leader dan mutawif yang ikut serta di jamaah. Itu pun tergantung kita ke Madinah dulu atau Mekah, insya Allah Bapak tidak akan terlewat ketika mengambil mikot gitu ya Pak. Karena semuanya tergantung kita ada di penerbangan yang mana gitu Bapak. Oh, gitu ya. Baik. Gitu, Bapak. Insya Allah nanti dipandu sama mutawif dan tour leadernya. Iya. Semoga dilancarkan ya umrohnya ya. Baik Bapak, amin, Masya Allah. Terima kasih. Sudah jelas Bapak? Jelas, saya udah jelas, cukup. Ya. Insya Allah nanti kita kalau dari Salam Travel itu tujuannya Mekah, maka ngambil mikotnya di Yalamlam ya Bapak. Dan insya Allah nanti dipandu sama mutawif dan tour leadernya. Seperti itu. Pertanyaan ya Kak ya dari Kak Fajar, kalau seumpama kita tersesat di sana, apakah ada panduan untuk itu Kak? Insya Allah nanti kita ada tour leader dan mutawif. Kalau tersesat, kan Bapak biasanya jamaah umrah itu pakai ID card ya Bapak. Nah, sebelumnya juga pasti kan dijelaskan, dan insya Allah tersesat itu dengan kita pakai ID card dan selalu memakainya. Nanti kalau misalnya Bapak atau Kakak tersesat, nauzubillah ya, itu terus konfirmasi ke orang yang di sana atau mungkin penduduk yang di sana, atau mungkin di sana ada biasanya ada militer atau yang menjaga di sana itu muasalnya, itu Bapak
di scan barcode tuh menghubungi pihak dari travelnya gitu, bapak pihak travel kami tuh. Insya Allah jangan sampai tersesat dan selalu mengikuti panduan dari tour leadernya aja ya Pak. Dari pertanyaan dari Kak Farhan, kalau misalkan untuk umroh kedua kita ngambil ihramnya di mana, sedangkan kita masih berada di Mekah? Baik Kak Farhan, izin menjawab. Jadi kalau misalnya tadi kita berangkat dari Indonesia lalu masuk Mekah itu ngambil mikot di Yalamlam, jika kalau misalnya kita sudah sampai di Mekah atau berdiam di Mekah, itu untuk umroh kedua bagaimana ngambil mikotnya? Perlu kita ketahui mikot itu banyak, ada banyak macam mikot, nanti mungkin ada pembahasannya di next pertemuan. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah berdiam di Mekah, kita nggak perlu balik ke Yalamlam. Karena kita sudah terhitung berdiam di sana. Mungkin bisa mengambil umroh terdekat itu namanya ada mikot Tan'im. Nah, jauh sedikit lagi ada namanya Ji'rona begitu. Biasanya ke sana itu hanya mungkin setengah jam pakai mobil dari daerah atau bis dari Mekah begitu ya Kak. Jadi nggak perlu ke Yalamlam karena mikot itu ada banyak. Begitu Kak Farhan. Ada lagi nih pertanyaan dari Kak Gusniati. Kalau sedang tawaf, wudunya batal, misal buang angin, bagaimana ya Ustazah? Baik, Kak Gusniati izin menjawab lagi. Kalau sedang tawaf wudunya batal, bagaimana Ustazah? Otomatis kita harus mengulang wudhu ya Ibu, ya Kak Gusniati. Jadi kita ngambil wudhu lagi dan melakukan tawaf dari pertama lagi gitu ya. Bagaimana Kak Gusniati sudah menjawab pertanyaannya, jawabannya? Kak Nailis lagi, silahkan Kak Nailis. Gas Kak. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf nih saya tanya lagi. Jadi gini Kak, ini terkait sa'i Kak. Ketika itu kan sa'i kan 7 kali. Nah, semisal lagi di tengah-tengah jalan terus ingin istirahat tuh di tengah-tengah, mungkin di pilar hijau pertama atau di pilar hijau kedua, habis duduk bentar 10 menit, setelah itu lanjut lagi. Nah, seperti itu apakah boleh Kak? Terima kasih Kak. Mungkin cukup ini. Baik ya, tadi Kak Lisna ya, Kak Nailis. Kalau misalnya kita capek dan di tengah tawaf mau istirahat dulu, nggak apa-apa Bu. Selama kita masih menjaga ihram kita, masih menjaga wudhu kita, itu nggak apa-apa buat istirahat di samping-samping sama tawaf gitu. Cuman ya menghindari batal wudhu atau batalnya kita berihram gitu, usahakan jeda untuk beristirahatnya itu tidak lama. Baik, terima kasih banyak Kak. Sama Kak. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin mau guna cukupkan sampai sini ya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat salam. Mungkin sudah cukup ya Kak Eka. Baik Kak Guna. Boleh, oke. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam manasik yang kedua ya berarti. Dalam sesi tanya jawab ini juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bertanya, dan juga terima kasih juga kepada Kak Eka yang telah menjawab semua pertanyaan. Semoga manasik hari ini menjadi tambahan ilmu dan bekal yang bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa kita akan lanjut ke manasik berikutnya, itu kita hari Sabtu insya Allah, dengan tema dan narasumber yang sama kita dengan Kak Eka. Akhir kata, sebelum menutup acara mungkin Bu Nanti mau mengingatkan lagi, barangkali siapa yang masih belum mengisi daftar hadir, segera untuk mengisi. Sekarang absensinya ada di kolom komentar.
sambil mengisi, sekarang Gunarti mau mohon izin minta Bapak Ibu semuanya kita on cam sama-sama, kita foto bersama. Kasih, Pak.